Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya kesehatan, dan alhamdulillah pada waktu ini kita berkesempatan bersama untuk belajar. Kemudian selawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya adalah yang kami hormati dosen pengampu kami di pelajaran metodologi penelitian, yaitu Dr. Muhammad Arfan Muammar, MPDI. Dan insya Allah pada kesempatan ini kami akan menjelaskan, mempresentasikan apa yang menjadi tugas kami, yaitu adalah makalah yang berjudul Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan Islam. Apa itu tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam? Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, sebelum memahami lebih dalam, maka kami akan memaparkan tentang yang pertama, perbedaan penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Kemudian kita akan pelajari tentang penelitian kualitatif itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mempelajari tentang metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Ya, sahabat semuanya, ternyata perbedaan besar sekali antara kata kualitatif dengan kata kuantitatif, karena dua jenis penelitian ini adalah yang sering dipakai oleh para peneliti, dan banyak pula yang belum mengetahui sebenarnya apa perbedaannya. Oleh sebab itu, kita pada lembar ini kita akan melihat perbedaan antara keduanya. Yang pertama adalah penelitian kualitatif itu dilandasi oleh kekuatan narasi. Beda dengan kuantitatif, ternyata dilandasi oleh kekuatan angka. Kemudian pada kualitatif, kajian dalam situasi ilmiah. Kemudian dalam kuantitatif, yaitu mengambil jarak dari situasi ilmiah. Kemudian pada metode kualitatif ada kontak langsung di lapangan, dan ternyata pada kuantitatif itu menjaga jarak dari yang diteliti. Kemudian kalau yang kualitatif cara berpikir induktif, ternyata pada kuantitatif cara berpikirnya deduktif. Perspektif holistik pada kualitatif berbeda dengan perspektif keajekan, statis, dan mekanisme pada kuantitatif. Orientasi pada kasus unik pada kualitatif, pada kuantitatif ternyata sedikit berbeda, yaitu adalah orientasi pada jumlah, generalisasi, dan universalitas. Kalau pada kualitatif ada pemerolehan data secara netral dan empatis, maka pada kuantitatif pemerolehan data yaitu menjaga objektivitas. Kalau dalam kualitatif desain fleksibel atau luas, maka dalam kuantitatif desain tegas, ketat, ditetapkan sejak awal. Kalau dalam kualitatif ada sirkular, kalau dalam kuantitatif maka ada linear. Kemudian dalam kualitatif ada peneliti adalah instrumen kunci dalam penelitiannya. Berbeda dengan kuantitatif, bahwasanya peneliti adalah salah satu aspek di antara yang lain. Itulah sahabat semuanya perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif. Semoga kita semakin mengetahui dan semakin bisa membedakannya. Kemudian kita masuk kepada penelitian kualitatif. Bahwasanya penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomenanya yang diteliti. Jadi, peneliti terjun secara langsung. Dengan harapan, peneliti selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan berbeda dengan yang lain karena ada perbedaan konteks. Itulah tentang arti dari penelitian kualitatif. Kemudian kita masuk tentang metode penelitian dalam Islam. Metode penelitian pendidikan dalam Islam.
Sebenarnya tidak berbeda dengan penelitian pada umumnya, akan tetapi pada penelitian pendidikan Islam yang membedakan adalah pada objek dan sumber kajiannya. Ada 4 metode yang bisa dipakai untuk penelitian dalam pendidikan Islam. Yaitu yang pertama adalah metode bayani, yaitu metode penelitian untuk menemukan ilmu dengan usaha maksimal dengan cara mempelajari dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada metode burhani, yaitu metode penelitian yang mengandalkan kemampuan berpikir logis dengan kaidah-kaidah secara runut dan sistematis. Kemudian ada metode tajribi, yaitu dengan ada tindakan eksperimennya, ada observasinya, kemudian bentuk-bentuk metode yang dikenal ini juga biasa kita sebut dengan metode ilmiah. Kemudian selanjutnya adalah ada metode irfani, yaitu metode yang mengandalkan taqarrub ilallah. Itulah sahabat sekalian, 4 metode dalam penelitian pendidikan Islam. Kemudian kita masuk kepada jenis penelitian. Jenis penelitian itu ada 2, yang pertama adalah akademik. Penelitian akademik adalah penelitian pada bidang-bidang akademik atau tentang pelajaran-pelajaran yang ada di kelas atau sesuai dengan dinas pendidikan. Kemudian ada jenis penelitian institusional, yaitu penelitian yang dilakukan pada institusi tertentu yang meneliti tentang aktivitas yang dilaksanakan institusi tertentu. Dan penelitian institusional seperti kajian-kajian tentang lembaga pendidikan Islam. Kemudian, seperti apa sih penelitian pendidikan Islam yang baik? Akan kita jelaskan pada halaman ini, yaitu tentang kriteria penulisan penelitian pendidikan Islam yang baik. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah penelitian pendidikan Islam yang baik. Kriteria penulisannya yang pertama adalah masalah dan tujuan penelitian harus berkaitan dengan ruang lingkup penelitian pendidikan Islam. Kemudian, masalah dan tujuan harus digambarkan secara jelas dan tidak menimbulkan keraguan kepada pembaca. Kemudian, penelitian yang dilakukan bersifat kritis dan analitis. Kemudian, masalah penelitian yang diajukan bersifat rasional. Koherensi yaitu terdapat keterkaitan antar bagian dalam penelitian. Konsistensi penggunaan istilah dalam penelitian, memuat konsep dan teori yang sebagian besar diambil dari penafsiran ulama terhadap ayat Al-Quran, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform. Teknik dan prosedur dalam penelitian dijelaskan secara rinci. Objektivitas penelitian harus tetap dijaga dengan menunjukkan bukti mengenai sampel yang diambil. Dilakukan dengan hati-hati, cermat, jujur, dan teliti. Kekurangan selama pelaksanaan penelitian harus diinformasikan secara jujur dan menjelaskan dampak dari kekurangan tersebut. Validitas dan kehandalan data harus diperiksa dengan cermat. Jika dalam penelitian kuantitatif dilaksanakan dengan uji coba instrumen penelitian sebelum digunakan pada subjek penelitian, jika pada penelitian kualitatif dilakukan dengan teknik penjaminan keabsahan data. Kemudian dapat diulang oleh peneliti lain sehingga dapat diuji validitas dan reliabilitasnya. Kemudian memiliki akurasi yang tinggi atau dapat diterima. Kemudian selanjutnya kriteria yang terakhir dalam penulisan yaitu adalah kesimpulan yang diambil harus didasarkan pada hal-hal yang terkait dengan data penelitian, berimbang antara nilai yang manfaat penelitian tersebut dengan biaya yang dikeluarkan untuk penelitian tersebut. Kemudian metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Pada penelitian pendidikan Islam, sekali lagi itu tidak berbeda dengan penelitian pada umumnya. Hanya yang membedakan yaitu pada objek dan sumber kajiannya. Metodologi penelitian kualitatif ini bisa dikatakan sebagai salah satu metode baru karena popularitasnya belum lama. Biasa disebut juga dengan metode post-positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Metode ini juga biasa disebut dengan metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni, kurang terpola. Kemudian biasa juga disebut dengan metode interpretatif karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data bersifat triangulasi, menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan atau simultan. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif, berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan dan dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Metode kualitatif
digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini tidak menekankan pada generalisasi, tapi lebih menekankan kepada makna. Adapun objek pada penelitian kualitatif pendidikan Islam itu menjelaskan tentang seluruh bidang aspek kehidupan manusia, yaitu manusia dan segala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia itu sendiri, dan objek diungkapkan kondisinya sebagai adanya, sebagaimana adanya, atau dalam keadaan sewajarnya, natural setting. Jadi tidak ada settingan atau dibuat-buat. Kemudian data kualitatif tentang objeknya dinyatakan dalam kalimat yang pengolahannya dilakukan melalui proses berpikir atau logika yang bersifat kritik, analitik, atau sintetik dan tuntas. Kemudian kegunaan dari penelitian ini sendiri yaitu adalah yang pertama, pada penelitian ini pada penelitian awal di mana subjek penelitian tidak didefinisikan secara baik dan kurang dipahami. Kemudian kegunaan penelitian ini juga yaitu pada upaya pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasional. Kemudian kegunaannya juga adalah untuk penelitian konsultatif. Kemudian kegunaan selanjutnya adalah memahami isu-isu rumit suatu proses, memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi. Kemudian kegunaan selanjutnya adalah untuk memahami isu-isu sensitif, untuk keperluan evaluasi, kemudian untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif, kemudian digunakan untuk meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek penelitian, kemudian digunakan untuk lebih memahami suatu fenomena, kemudian digunakan oleh peneliti yang bermaksud untuk meneliti secara dalam. Kemudian kegunaan selanjutnya dimanfaatkan oleh peneliti yang berminat untuk menelaah sesuatu latar belakang, misalnya tentang motivasi, perasaan, nilai, sikap, dan persepsi. Dimanfaatkan oleh peneliti yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya. Itulah kegunaan dari penelitian kualitatif. Kemudian metode penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam, yaitu pertama metode pendekatan masalah. Di sana ada subjeknya, ada informasinya, kemudian ada lokasinya. Kemudian yang kedua adalah metode pengumpulan data, tentang metode yang digunakan dalam pengumpulan data disertai alasan. Kemudian teknik analisis data, berisi tentang teknik analisis data yang digunakan berdasarkan data yang diperoleh dan berdasarkan tujuan penelitian. Kemudian cara aplikasikan penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam, yaitu adalah penggambaran atau pendeskripsian cara-cara hidup, cara-cara pandang, ataupun ungkapan-ungkapan emosi dari warga masyarakat yang diteliti terkait dengan pendidikan Islam pada suatu gejala yang ada dalam kehidupan mereka. Dalam perspektif ini, keobjektifan dari penelitian kualitatif justru dilakukan dengan menggunakan data subjektif menurut perspektif pelaku yang diteliti. Kemudian kualitatif itu sangat fleksibel dengan pendidikan Islam. Karena apa? Karena dalam pendidikan Islam sendiri ada beberapa mata pelajaran yang memang mengharuskan untuk mengikuti fleksibilitas. Contohnya adalah mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam akan terlampau sulit jika mengkaji dengan menggunakan metode kuantitatif. Oleh karenanya, jenis penelitian kualitatif sangat cocok dengan pendidikan Islam dan akan saling melengkapi satu sama lainnya. Kemudian kesimpulannya adalah penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat secara langsung dan setting fenomenanya yang diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan sesuatu yang unik dan perbedaan dengan lainnya karena ada perbedaan konteks. Ya, demikianlah tentang penelitian kualitatif dalam pendidikan Islam. Demikianlah sedikit pemaparan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.